Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul beliau berkata, Yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Al-hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala memandang, Allah azza wa jalla memandang ala khalqihi, kepada seluruh makhluknya. Yattali'u, tumandang sapa Allahu Allah ta'ala azza wa jalla ala khalqihi, ing atase piro-piro atau sekarine makhluk ya Allah. Lailatan nisfi, jadi zaraf, ing dalem bengian pertengahan, min sya'bana, saking bulan Sya'ban. Fayaghfiru, maka ngapura sapa Allah taala li jami'i khalqihi, kaduwe sekabehane makhluk ya Allah, illa li musyrikin, kecuali kaduwe wong kang musyrik, kang ora iman mari Allah taala, metu saking ajaran Islam, au musyahinin, utawa wong kang duwe sifat benci kaduwe makhluk kang liyan, dengki kedua makhluk kang liyan, sifat para padu kedua makhluk kang liyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memandang pada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah memperhatikan seluruh makhluknya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah pada seluruh makhluk di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali orang-orang yang musyrik atau juga orang-orang yang selalu menebarkan kebencian kepada sesama. Orang yang senantiasa menebarkan kebencian pada sesama, dalam hatinya punya sifat hasad, dengki, iri dengki, benci kepada orang lain, dan berkeinginan agar kenikmatan orang lain hilang. Ini dikecualikan dari ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hadis ini rawahu Tabrani fi Mu'jamil Kabir, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, nomor hadis 16.639. Dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani meriwayatkannya dalam nomor hadis 16.639. Juga diriwayatkan di dalam Mu'jamul Awsatnya Imam At-Tabrani. Juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam Kitabun Nuzul. Di dalam Kitabun Nuzul, Imam Ad-Daruqutni dalam An-Nuzul nomor 68. Sedangkan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya pada nomor hadis dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis
1380. 1380. Sedangkan Imam Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 5757. 5757. Kemudian juga Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab hadis beliau nomor hadis 150, nomor 150 ya. Dalam Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah, dalam Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kitabnya ada di dalam semua, sebagian ada di rumah. Jadi kalau ingin mengkonfirmasi langsung, kitabnya ada di sini dan di rumah ada ya. Kalau Syu'abul Iman ada di sini, lemari yang dekat AC standing ya, lemari yang dekat AC standing, diapit AC standing 2, tapi yang sebelah kiri AC standing pada baris kedua dari atas. Itu kitabnya, sebelah kanan. Syu'abul Iman, warna kitabnya hijau, hijau botol. Cari sendiri. Tuman. Ada semuanya, kitabnya ada. Ini hasil mutola'ah. Ya, ini sudah dimutola'ah. Kalau dalam Syu'abul Iman, Imam Baihaqi nomor hadis 6352. Sedangkan dalam Musnad Imam Al-Bazzar di sini juga, di dalam joglo di sini. Musnad Imam Al-Bazzar nomor hadis 2389. Nomor hadis 2389. Sedangkan Imam Al-Haythami, Al-Imam Ali Nuruddin Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, di rumah ada 2 lemari kitab. Di lemari yang kiri, lemari yang kedua ya, barisnya baris keempat, baris keempat sebelah kiri ada 2 kitabnya. Kalau mau lihat sono, kitabnya Majma'uz Zawaid ada di rumah. Yang biasa saya buka-buka itu tentang takhrij hadis. Ya. Jadi kalau belajar hadis jangan cuma 1 kitab, nantinya salah kaprah. Apalagi sudah tinggal cuma 1 kitab, gak paham pula, apalagi mendustakan pula isinya. Oh, udah repot kan. Dan di dalam kitab Majma'uz Zawaid, Al-Imam Ali Nuruddin Al-Haythami yang hidup di kurun 800-an Hijriah, hampir sekurun dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Fathul Bari. Fathul Bari juga ada di rumah kitabnya, biasa di mutola'ah. Ini tadi sore mutola'ah lagi, dikumpulkan beberapa. Di dalam Majma'uz Zawaid juz ketiga halaman 395, Al-Imam Ali Nuruddin Al-Haythami atau Imam Al-Haythami, bukan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kurun 900-an Hijriah, bukan. Kalau ini Al-Imam Ali Nuruddin Al-Haythami di 800-an Hijriah kurun itu. Beliau mengatakan rijaluhum thiqatun. Perawi-perawi hadis ini adalah perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya. Dan hadis ini bernilai sahih. Hadis ini bernilai sahih.
Bahkan waqala Nasruddin Al-Albani, saya punya beberapa, bahkan termasuk juga ya, termasuk kesalahan Al-Albani dalam menilai hadis dan menilai perawi hadis. Saya punya Tanaqudat Al-Albani 3 jilid besar-besar, lebih dari 1.500 hadis Sahih Bukhari didhaif-dhaifkan oleh Albani. Bagaimana menurut Al-Albani, Nasruddin Al-Albani tentang hadis ini, perawi atau riwayat dari hadis yang barusan disebutkan? Yattali Allah azza wa jalla ala khalqihi lilatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahinin. Bagaimana menurut Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani faqala, beliau berkata, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahinin sahihun. Kata beliau, hadisnya sahih, terdapat di dalam kitab beliau yang bernama, yang berjudul As-Silsilah As-Sahihah, pada juz keempat halaman 86 atau nomor 1563. Ya. Di dalam Sahihul Jami ada nomor hadis 2700. Dalam Sahihul Jami, beliau juga punya kitab namanya itu. Ada juga beliau menyatakan sahih juga. Jadi kalau mengatakan ulama Wahabi sendiri, yakni Syekh Nasruddin Al-Albani, dianggap bahwa beliau mengatakan hadis tentang ini, hadis yang barusan nih, hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban dianggap dhaif. Kenapa Syekh Nasruddin Al-Albani sendiri ternyata justru di dalam kitab itu, di dalam kitab beliau menyatakan sahih justru. Dan bahkan beliau mengecam Al-Qasimi, seorang yang dianggap sebagai ulama. Al-Qasimi menyatakan hadisnya semuanya dhaif. Kata Syekh Al-Albani, pendapat Al-Qasimi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, dan itu pernyataan yang tidak berdasar ketika menyebutkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu tidak ada hadis yang kuat, itu salah. Itu kata Nasruddin Al-Albani. Justru Al-Albani membela dalam penilaian hadis, dalam penilaian hadis. Lihat di dalam Sahihul Jami tadi nomor hadis 2700, juga nomor hadis 7717. Dalam Sahihul Jami ada. Sedangkan tadi kalau di dalam As-Silsilah As-Sahihah ya, di nomor 1563. Jadi aneh sekali orang yang mengutip silsilah hadis dari Syekh Al-Albani dengan menyatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban yang dimuliakan atau kemuliaan malam nisfu Sya'ban, tapi justru di dalam kitab Syekh Al-Albani menyatakan hadis-hadis tersebut, terutama yang tadi, memang hadisnya banyak tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, itu hadisnya banyak. Ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada, tapi yang sahih juga ada. Begitu ya. Kemudian juga masih Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib menyatakan sahih. Ya, hadis tadi, nomor hadis dalam Sahih Targhib kitabnya yang lain, nomor hadis 1026. Beliau juga meriwayatkan. Ini ulama baru ya, ulama baru, ulama kontemporer, ulama Wahabi kontemporer, meninggal tahun 1999. Ulama Saudi tapi asalnya Albania, meninggalnya juga di Jordan, dikuburkan di Jordan.
Di dalam kitab yang lainnya, Sahih Ibnu Majah, bukan Sunan Ibnu Majah. Kalau Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majahnya. Tapi ini penilaian sahihnya, penilaian beberapa haditsnya Imam Ibnu Majah dikumpulkan oleh Syekh Albani, membuatlah kesimpulan dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Ada juga penilaian sahih pada hadits tersebut karena memang Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan ini. Kalau dalam kitab Syekh Albani, ya, dalam Sahih Ibnu Majah itu nomor hadisnya 1390. 1390. Ada. Jadi jangan sampai kita berani mengacaukan syariatul Islam, apalagi berdusta atas nama Rasulullah. Katanya palsu hadisnya, tidak benar, tidak bisa dijadikan hujjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berdusta atas nama, man kadzdzaba bi muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka pilih tempat duduknya di dalam neraka. Kemudian tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban ada hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul bersabda, innallaha ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfiru liman istaghfara illal baghiyya wal asyara. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi wa ma'ana. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yadnu, mendekatkan rahmatnya Allah sendiri, ya. Dalam hal ini perhatiannya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah mendekat. Min khalqihi, atas makhluknya Allah, ya, pada malam nisfu Sya'ban yang dimaksud, kata syarih, pensyarah atau mufassir hadis tersebut. Para mufassir ahli hadis, ulama ahli hadis menjelaskan hal ini berkenaan dengan Lailatan Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Karena masih satu bab dengan hadis-hadis yang serupa. Fayaghfiru liman istaghfara illal baghiyya wal asyara, maka Allah akan mengampuni bagi siapapun yang bertaubat pada malam itu, meminta ampun kepada Allah, illal baghiyya, kecuali pezina, pelacur, kecuali orang yang tidak bertaubat dari perzinahannya. Dalam hal ini mau laki-laki ataupun perempuan, ya, dia belum benar-benar bertaubat pada saat itu, maka ini dikecualikan. Wal asyara, dan juga penarik upeti, orang-orang yang suka majegin, ya, penarik upeti, itu dikecualikan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, dan juga Imam Ibnu Addi dari Uthman, an Uthman bin Abil As, dari Uthman bin Abil As. Wa qala Syekh Al-Munawi, dan berkata Syekh Al-Munawi, wa rijaluhu thiqatun, dan para perawi hadisnya itu adalah perawi hadis yang thiqah, yang terpercaya. Perawi hadis sahih, thiqah. Keterangan ini terdapat di dalam At-Taisir bi Syarhil Jami' As-Shaghir, dalam kitab Taisir Syarah Al-Jami' As-Shaghir, juz pertama halaman 551. Ini karya dari Al-Imam Al-Munawi, ya.
Syarah Al-Jami'us Shaghir min Ahaditsil Basyirin Nadhir, karya Al-Imam Al-Munawi. Jadi ada hadis yang sahih, dan bahkan hadis yang pertama tadi saya bacakan itu banyak sekali perawinya yang meriwayatkannya dari kalangan sahabat, itu bukan cuma satu. Di antara perawi hadis yang pertama tadi saya sebutkan, yang pertama ada dari jalan sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu jalur berbeda. Apalagi kesininya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke bawahnya yang meriwayatkannya tabi'in mungkin berbeda-beda, ada banyak, nggak cuma satu. Kemudian sahabat nih dari sahabat saja, sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis yang pertama tadi yang sahih. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, dari beliau punya murid lagi tabi'in, terus menebarkan lagi dari tabi'in ke atba'ut tabi'in, perawi berikutnya, ada berapa jalur ke bawahnya. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan juga hadis tersebut. Ini sahabat nih, baru sahabat, perawi dari kurun sahabatnya, langsung dari Rasulullah. Kemudian dari Sayyidina Katsir ibnu Murrah radhiyallahu an, sahabat. Kemudian dari sahabat Sayyidina Abu Tha'labah radhiyallahu an. Kemudian dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Kurang ngaji yang benar, kurang kitab mungkin kitanya, dan kurang piknik karena corona. Akhirnya kekurangan income mungkin ya, tausiahnya kurang income, ceramahnya, pidatonya. Akhirnya gimana caranya bikin gebrakan, maka mengikuti pepatah Arab. Kalau kamu ingin menjadi orang yang terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Ini bukan perintah, ini sesungguhnya ada makna yang tersirat dari pepatah Arab tersebut. Jika kau ingin menjadi orang terkenal, kencingi saja itu air Zam-Zam, kan, sumur Zam-Zam. Bukan berarti benar mengencingi sumur Zam-Zam supaya terkenal. Kalau melakukannya berarti bodohnya kata Toloyo. Artinya apa? Banyak orang ingin terkenal tapi justru menabrak sendi-sendi atau norma-norma agama, berani menabrak norma-norma sosial, berani menabrak norma-norma etika kemasyarakatan atau norma moral. Bukan berarti ini merupakan uswah untuk kita, bukan, karena ini hal buruk. Kalau mau terkenal ya jangan sampai seperti itu. Jangan saking ingin terkenal, banyak subscriber, banyak followers, banyak pengikut, tapi melanggar norma-norma agama, norma sosial. Kalau norma agama dilanggar, urusannya sesat menyesatkan orang lain. Ketika bukan ahli hadis kemudian berlagak seperti ahli hadis, maka sangat-sangat dimungkinkan bisa menyesatkan orang lain. Nah, ini memang keadaan akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba begitu saja.
Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Jadi jangan sia-siakan ulama. Kalau kita punya keluarga ulama jangan sia-siakan. Kalau kita punya kerabat ulama jangan sia-siakan. Kalau kita dekat dengan ulama jangan sia-siakan. Kita bertetangga dengan ulama jangan jauhi, jangan sia-siakan. Rugi orang yang seperti itu. Sama zaman dulu para nabi. Nabi Lut punya keluarga, menyia-nyiakan Nabi Lut sebagai rasulnya Allah, maka keluarganya ada sebagian atau salah satu keluarganya yang justru menjadi kufur, berpaling dari Nabi Allah Lut, bahkan dia menjadi pengkhianat. Istrinya sendiri menjadi pengkhianat pada saat itu, tidak mengikuti Nabi Lut. Ketika ada malaikat yang begitu menyerupai manusia ganteng datang ke Nabi Lut, kan kaum Nabi Lut itu senang dengan sesama jenis. Ketika putrinya Nabi Allah Lut membawa malaikat-malaikat yang terlihat ganteng tersebut melalui jalur yang lain supaya tidak ketahuan oleh umatnya, karena kalau kelihatan oleh umat pasti akan diambil, digoda begitu. Sedangkan putrinya Nabi Lut beriman kepada ayahnya sendiri sebagai seorang rasul, rasulnya Allah, nabinya Allah. Akhirnya ternyata istrinya Nabi Lut sendiri justru yang membongkar, membocorkan. Akhirnya masyarakat berdatangan sampai mendobrak rumah Nabi Lut. Kata malaikat tersebut, ya Lut, pergilah engkau dari negeri ini, bawa keluargamu yang beriman, dan jangan pernah berbalik melihat ke arah belakang untuk kembali ke tempat ini. Apa yang terjadi? Pada saat itu beliau pergi, istrinya pun dibawa, anak-anak dibawa. Mau kemana? Mau ketemu pamannya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Palestina. Ketika baru beberapa jauh sedikit, istrinya melihat, ingat dengan emas, ya, emas yang diberikan oleh pemuka-pemuka kaumnya. Ketika dia memberitahu tentang kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mana yang cocok, mana yang ini, seolah-olah jadi panglayar gitulah, jadi agent gitu. Dia ingat dengan harta kekayaan tadi, dia akhirnya kembali ke tempat itu. Apa yang terjadi? Allah angkat tanah itu kemudian dibalikan, jelas kota itu berada di dalam tanah. Tanah itu mumbul ke atas seperti gunung jadinya. Diangkat tanah itu oleh Allah Ta'ala, dibalikan tanah, blok, timplak. Istrinya ikut mati. Nabiullah Nuh sama, menyayangi umatnya, keluarganya, tapi ada anaknya kan, ada juga istrinya yang tidak beriman kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, bahkan menganggap gila. Ketika banjir tiba, Nabiullah Nuh ingin menyelamatkan anaknya. Allah berfirman, ya Nuh, laisa min ahlik, itu bukan keluarga, ya. Karena amalun ghairu soleh, perbuatannya tidak benar, tidak soleh. Maka jangan cukup kita bertetangga dengan orang soleh tapi ternyata kita menyia-nyiakan, bertetangga dengan ulama tapi menyia-nyiakan, bersaudara dengan ulama tapi menyia-nyiakan, berkeluarga dengan ulama tapi menyia-nyiakan. Orang lain susah payah untuk mengikuti orang alim tersebut. Orang lain jauh-jauh, yang jauh datang, tapi orang dekat tidak peduli. Ini nasihat. Diterima syukur, tidak masalah. Yang penting jangan menjadi beban di akhirat. Nasihat sudah untuk tetangga, untuk keluarga, kerabat, saudara, siapapun, ahli kota, semuanya. Yang dikhawatirkan seperti tadi, sudah kadung,
ada pengikut dianggap ustadz, kemudian berani berfatwa tanpa mau berguru kepada ahlinya. Akhirnya fadallu wadallu. Karena apa? Allah tidak mencabut, tidak mengangkat ilmu dari muka bumi, dari hamba Allah begitu saja, dari seseorang begitu ambil, tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan cara mewafatkan ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sehingga kalau ulama disia-siakan, sehingga ulama ketika wafat tidak ada yang meneruskan ilmunya, tinggal sedikit para ulama yang ada di muka bumi, maka manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pimpinannya, mengangkat orang-orang bodoh sebagai kiainya, sebagai ustadznya, sebagai syekhnya, sebagai rujukannya, sebagai muftinya, sebagai pemimpinnya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika orang-orang seperti ini ditanya, akan menjawab tanpa landasan ilmu yang benar, tanpa kompetensi ilmu yang mumpuni. Fadallu wa adallu. Jadi hanya meraba-raba saja, ilmunya meraba-raba. Hanya satu dari buku terjemahan ini, buku terjemahan ini. Sudah belagak seperti ahli hadis, sedangkan tidak faham kalau di dalam ilmu hadis kalau ada lafaz waqala Rasulullah SAW bagaimana, kemudian perawi anu bagaimana, kalau bunyi hadisnya an anu bagaimana, kalau bunyi hadisnya balagoni bagaimana penilaiannya, nggak ngerti. Taunya ini dari Rasulullah, tapi bagaimana redaksi hadisnya tidak bisa mengklasifikasikan. Tidak faham jika ada kalimat di dalam hadis faqad ruya an anu atau haddatsani fulan thumma qala haddatsani fulan thumma qala haddatsani fulan thumma qala haddatsani fulan. Tidak ngerti ini penilaiannya bagaimana kalau lafadznya seperti itu. Itu belum pada redaksional, baru pada riwayatnya. Gak ngerti tentang riwayah, penilaian tentang secara riwayah, diroyah, gak ngerti, gak paham. Tapi sudah mengaku sebagai ahli hadis dan menyalahkan ulama-ulama ahli hadis sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ali Nuruddin Al-Haythami, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Az-Zahabi. Ini ada karya Imam Az-Zahabi, Lataiful Ma'arif. Kitabnya masih bahasa Arab. Mau lihat silahkan. Ini karya ulama ahli hadis dari kalangan madhab Hambali, mujtahid tarjih madhab Hambali. Saya pakai. Ada bab di sini keterangannya nih. Pada halaman 190. Ma warada fi ta'zimi lailatin nisfi. Babnya bab Sya'ban di sini. Fi nisfi Sya'ban, di dalam bab nisfu Sya'ban. Ya. Boleh di zoom. Tuh. Ini kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya. Karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Halamannya dari mulai halaman 188. Bab fi nisfi Sya'ban. Ada di sini hukum puasa pada hari pertengahan Sya'ban ada. Bagaimana hukumnya nanti dijelaskan di sini juga. Kemudian karena kita mengkhususkan bab memuliakan atau kemuliaan malam nisfu Sya'ban, di sini ada pada halaman 190. Ma warada fi ta'zimi lailatin nisfi, tentang riwayat-riwayat yang kewarid untuk mengagungkan atau dalam mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Ada di sini.